Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, alhamdulillah kita pada pagi hari ini tentu sehat walafiat. Jangan khawatir terhadap keadaan dan situasi ini. Kita tidak boleh lari dari kenyataan dan jangan mendatangi kenyataan. Biarlah kader itu mengalir apa adanya, kita terus memohon berusaha mudah-mudahan kita sehat selalu. Nah, sesuai dengan kebijakan Mas Menteri bahwa kita diharapkan melakukan perubahan sekecil apapun untuk terus membelajarkan anak didik kita. Nah, ada kemarin terbit surat edaran dari Gubernur ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan bahwa ada pemberitahuan 14 hari ke depan untuk anak-anak bisa belajar di rumah dan kita tetap melakukan pembelajaran yang bisa dijangkau oleh mereka. Dari kementerian itu ada 8 link yang diberikan untuk bisa kita manfaatkan belajar anak di rumah. Misalnya ada rumah belajar, ada classroom dan lain sebagainya macam-macam. Nah, saya melihat kalau hal itu dilakukan itu rumit bagi orang tua, terutama yang memiliki keterbatasan IT. Yang kedua, rumit juga bagi guru untuk mengontrol bagaimana mereka bisa menyelesaikan asesmen atau tugas-tugasnya. Maka ini sebenarnya pemikiran saya pribadi yang langsung bertindak. Kemarin juga ketika murid dipulangkan, saya langsung mengajar. Pengalaman ini saya peroleh dari saya pernah jadi peserta diklat dan sekaligus pernah jadi instruktur di VCT, Virtual Coordinator Training, itu kampus pusatnya di Thailand. Jadi sertifikat yang saya boleh itu dari kampus pusat di Thailand, video koordinator training. Kalau di Jakarta juga bersama dengan yang ikut. Di Sumedang tidak banyak yang ikut VCT itu. Yang ada hanya saya di Talango 1, kemudian di Pajajaran 2 juga saya ada Pantel dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat mengajar dengan berbasis aplikasi dan medsos. Nah, kali ini agar pembelajaran tetap berlangsung, sementara anak belajar di rumah, bagaimana kita mengajar, tetapi mereka juga bisa belajar melalui kegiatan pembelajaran ini. Saya namakan pembelajaran daring itu dalam jaringan berbasis aplikasi dan medsos. Maka kerangka berpikir kita ini konsepnya dulu. Ini kalau panjenengan cari di internet belum ada. Jadi ini hari ini juga akan saya tulis secara menjadi paten saya, mau saya tulis di grup guru siaran itu nanti di media guru Indonesia bahwa pembelajaran daring berbasis aplikasi dan medsos ini efektif kita gunakan dengan keterbatasan keadaan. Modalnya hanya HP untuk bapak ibu dan di rumah hanya HP untuk orang tua. Tak perlu kita guna komputer, tak perlu kita guna wifi kalau sudah ada data, tapi pakai data ya. Nah, ini sangat efektif dan efisien. Bagaimana kita melakukan pembelajaran daring dari sekolah sendiri, tapi di rumah masing-masing anak itu bisa menikmati. Kalau punya murid 30, maka saat kita mengajar, ke-30-nya itu harus standby. Apa yang kita bangun? Yang pertama, konsensus dengan wali murid. Jadi di kami itu ada grup paguyuban. Saya sudah kasih batasan mereka pemberitahuan 1. Ketika 14 hari kita belajar di rumah, Pak Ali Harsojo akan tetap mengajar metode daring. Sehubungan dengan cara mengajar metode daring, maka Bapak Ibu di rumah wali murid harus wajib standby dari jam 7 sampai jam 12 siang. Karena saya juga ajar dari jam 12 sampai dari jam 7 sampai jam 12 siang. Rentang waktu 5 jam itu ada interaksi, tanya jawab tentang pembelajaran yang dilakukan. Tanya jawab seputar apa? Materi yang tidak dimengerti, tugas yang tidak dimengerti, model tugas dan lain sebagainya.
sehingga ada interaksi dengan wali murid. Nah, itu sehingga kita tetap mengajar. Maka ketika melakukan video itu tetap di ruang kelas atau setidak-tidaknya di wilayah lingkungan sekolah. Jangan sampai sambil tidur di rumah membuat video dikirim ke wali murid. Nah, itu tak ada. Berarti dia itu sedang bersantai di rumah. Hari ini saya juga sudah mengajar jam pertama jam 5. Kebetulan video itu saya buat per 2 atau 3 jam pelajaran. Jam pertama jam 2, jam ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8 dan gitu. Sesuai dengan jadwal pelajaran. Maka model pembelajaran ini persis sesuai dengan jadwal. Nah itu ya. Oke, ada 3 tahap yang harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran daring ini. Tahap pertama itu persiapan, tahap kedua pelaksanaan, tahap ketiga itu asesmen. Kalau di LPP dengan 3 komponen itu ada tujuan, ada pelaksanaan dan asesmen. Nah, dalam persiapan Bapak Ibu sekalian, apa yang harus Bapak Ibu siapkan? Yang pertama, Bapak Ibu harus punya buku siswa PDF. Punya? File buku siswa ada? Ada. Oke. Kalau ada, itu dari komputer pindah ke HP. Ya. Nanti di belakang praktek ya, di belakang praktek. Kalau ada buku siswa yang ada di buku di komputer pindah ke HP. Atau kalau HP-nya ada pakai data bisa download di internet. Sekarang kalau kelas 5 tema 8, kelas 6 tema 9, ya Pak. Nah, itu bisa di-download di sini. Harus ada karena bahan pembelajaran sumber belajarnya dari buku. Pertanyaannya, mengapa harus pakai buku siswa? Sebab di rumah siswa juga punya buku siswa. Kita tidak bisa mengajar media atau bahan ajar lain yang tidak sama dengan di rumah. Itu cara pertama. Jadi buku siswa disiapkan dalam bentuk PDF, boleh dalam bentuk Word. Pertanyaannya, Pak, saya tidak punya buku PDF-nya, download juga sulit. Macam mana? Setiap muatan pelajaran atau setiap sesi di buku itu sampai foto. Jadi misalnya di sekolah sudah ada buku ini, buku tema 8. Nah ini buku tema 7. Tinggal mau ngajar kelas berapa, PB berapa, foto, tak foto, 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 foto. Nah, gambar itulah kita presentasikan kepada siswa. Bagaimana caranya presentasi? Yang kedua, siapkan download di Play Store aplikasi AZ Screen. Nah, AZ Screen itu adalah video record yang bisa membaca layar. Sekaligus dia baca layar, sekaligus dia menampilkan video visual ketika kita mengajar. Jadi Bapak Kepala Sekolah sudah saya kirimin beberapa video mulai kemarin sampai sekarang sudah ada 4 kali saya mengajar. Setiap kata jam pelajaran. AZ Screen ini kelebihannya operasionalnya mudah, tidak seperti aplikasi yang lain. Dan ini gratis, diunduh dari Play Store kapan saja. Asalkan ada pakai data, Bapak Ibu bisa download AZ Screen. Ini yang saya gunakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, manfaat dari aplikasi ini selain untuk mengajar jarak jauh, saya biasa gunakan untuk pengumuman. Misalnya, sekolah dapat undangan dari puskesmas. Kemudian besoknya kita akan mengumumkan kepada siswa supaya siswa sarapan pagi untuk dikasih pel misalnya. Kita pakai media itu. Pengumuman kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dalam rangka undangan ini, undangannya ditunjukkan dalam video itu bahwa anak besok supaya sarapan karena akan mengkonsumsi 1 pel anti cacing misalnya. Itu bisa digunakan efektif ya, efektif untuk woro-woro kepada wali murid. Oke. Aplikasi seperti apa? Setelah di-download itu ada juga namanya pengaturan aplikasi nanti bagaimana menampilkan kamera, bunyi, kemudian baca layar ada nanti di situ ya. Ini khusus aplikasinya itu. Kemudian yang disiapkan itu media sosial, WA, apa Instagram, apa Twitter, apa Telegram. Tapi pada umumnya wali murid hanya punya WA.
maka efektif kita gunakan WA. Nah, buku siswa PDF, aplikasi dan WA ini hanya diinstal satu kali. Ya kan? Kita hanya butuh ini satu kali. Kalau sudah punya buku, ya sudah. Kalau sudah punya aplikasi, sudah. Besok satu kali sudah. Inilah persiapan yang satu kali yang harus ada. Bagaimana persiapan yang dilakukan sebelum betul-betul mengajar? Maka buku PDF ini tinggal dibuka ya pada pelaksanaan. Sehingga mau mengajar sekarang persiapan sudah pelaksanaan, apa dahulu yang mau dilakukan? Buka buku PDF-nya, open book, buku PDF. Kita cari dulu Pak, mau ngajar halaman berapa, PB berapa, subtema berapa, ya kan? Tema 8, sekarang subtema 2, PB 2 tentang siklus air tanah yang kemarin, kemudian hari ini siklus PB 2, kemarin PB 1, ya. Kita buka PB 1. Nah, buku itu Pak, buku kalau sudah dalam bentuk PDF seperti buka biasa. Nah, kalau saya mau tunjukkan, ini sudah ada yang store, Windows Matematika. Contoh ya, ini anak-anak sudah store atas nama Amri Matematika, sudah menjawab. Padahal saya ngajar baru 30 menit dan 1. Ini terus sampai nanti sore store tugas. Yang store tugas langsung tulis absen pertama. Jadi absennya tidak berdasarkan nomor urut absen macam itu. Siapa yang nyetor tugas duluan dia absen pertama. Paham ya? Sehingga dia tampak berlomba. Ayo isi absen, siapa yang tugas dan lebih dulu. Wali murid Bajagalan itu lumayan gengsi Pak. Kalau anaknya dibilang kurang IQ-nya itu nggak mau. Mereka berlomba harus jadi yang terdepan untuk skor tugas. Itu positifnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita open book ini, maka aplikasi disetting. Aplikasinya dibuka, settingnya apa? Settingnya itu buka kamera, rekam suara, baca layar. Intinya itu. Jadi itu sekaligus satu momen sekaligus langsung bisa terjadi. Ya, buka suara, video, kemudian baca layar. Ya. Kemudian setelah melakukan record, agar penyampaiannya utuh, kalau Bapak Ibu rekam kamera begini panjangnya, ini durasinya 20 menit. Karena kalau Bapak Ibu buat status WA akan pegel segini ya. Ya, ini sambung lagi segini ya. Termasuk kalau kirim WA kan tidak cukup, kadang terpotong kan. Mau kirim video segini, masuknya segini. Akhirnya kirimannya potong-potong, begitu. Nah, ini tidak. Biar utuh dari sini ke sini, maka perlu dinaikkan ke YouTube. Sehingga nanti yang dikirim kepada orang tua di grup WA adalah link YouTube-nya. Keuntungannya apa? Video yang dikirim utuh. Yang kedua, data kita selamanya ada di YouTube. Tetapi kalau hanya kamera, HP-nya dijual, habis data kita. Betul. HP dijual, kemudian tanpa menyimpan lebih dahulu di kartu SD, maka semua video-video, foto-foto ikut ke bawah, betul ya? Maka lebih aman semua video yang hasil dari mengajar di YouTube-kan, masukkan ke YouTube, barulah link YouTube dibagi ke grup WA. Itu aman sepanjang masa. Dan tulisan Bapak Ibu, mengajar Bapak Ibu ada di WA sepanjang masa. Boleh diceklah di internet. Ali Harsojo YouTube, di situ banyak apa-apa yang saya share, termasuk pembelajaran dari ini, termasuk tugas siswa semuanya saya YouTube-kan, walaupun sebelum ada pembelajaran ini. Nah, bagaimana membuka akun YouTube? Ini sama saja dengan daftar FB, gitulah. Jadi harus ada email, harus ada apa dan lain sebagainya. Bapak kepala sekolah sudah ada itu. Lebih bagus lagi, satu sekolah punya satu akun YouTube. Tetapi kesulitannya jika kepala sekolahnya pindah, maka kepala sekolah tak punya akun YouTube lagi. Nah, jadi silakan. Kalau saya di sekolah, YouTube-nya pribadi. Gitu ya. Saya membangun SDN lain anyar,
Anyar di kepulauan belum ada musimnya menulis, saya sudah air baru di Gilgiteng, belum ada nulis di koran, saya sudah nulis di koran teropong, di media online, saya tulis, wartawan bahkan datang ke sana minta tulisan saya, di sana sudah ada web. Begitu saya pindah, habislah itu yang namanya web. Ya ada, karena tidak ada yang urus. Nah itu persoalannya. Maka sebenarnya perlu pembelajaran berantai berlanjut. Oke, paham dong? Kemudian asesmen. Evaluasi pembelajaran, kita akan memberi tugas terstruktur. Kalau saya biasa kasih tugas tes tulis, kemudian ada praktek. Hasil tes tulis itu, Pak, dari yang kita share di halaman layar itu, siswa cukup menjawab di buku tulis PB-nya setiap hari, kemudian hasilnya difoto. Setelah difoto di store, baru ngisi daftar hadir. Nah, saya punya konsensus dengan wali murid untuk verifikasi, karena ini butuh diverifikasi. Verification. Ini saya undang wali murid setiap hari Sabtu datang ke sekolah untuk memverifikasi dan validasi tugas anak. Jadi saya di kelas tak memperlakukan nilai 70, 80, 90, 100 tidak. Saya punya stempel itu bintang. Jadi saya lakukan bintang. Jadi anak selesai tugas sampai ayo merenungkan, ke sini saya kasih bintang 6. Kalau itu bagus dan memotivasi, saya kasih bintang 9. Kalau itu hasilnya tak bagus, saya kasih bintang 3. Di akhir semester saya tinggal menghitung jumlah bintang. Anak-anak menghitung jumlah bintang, dibagi yang berapa seharusnya bintang, berapa ratus ya yang harus dikumpulkan, dibagi itu kali 100. Itulah nilai keseluruhan, nilai tema maksud saya, bukan nilai KD. Nilai KD itu kita ada poin setiap satu bintang itu berapa, itu perhitungannya saya sendiri. Nah, ini verifikasi. Dan hari Sabtu besok ketika wali murid ke sekolah, ini masih dalam rangka berembuk dengan wali murid. Jika mereka tak setuju datang untuk mengajukan tugas anak ke guru yang di sekolah, maka di hari terakhir nanti, Senin 2 minggu lagi, dia harus saya validasi satu-satu. Nanti kelihatan sesuai dengan daftar hadir. Maka siswa yang tidak mengisi daftar hadir dipastikan selama 2 minggu bukunya kosong, tak mengerjakan tugas. Dengan mudah kita menilai siapa yang aktif belajar selama 2 minggu. Dan yang tidak aktif belajar, wali murid tidak bisa komplain. Saya punya data di grup WA yang disaksikan oleh wali murid lain. Jadi yang menyaksikan di grup itu bukan hanya saya. Wali murid yang lain itu menyaksikan, loh anakku memang tidak setor tugas kok. Berarti daftar hadir dari staf tugas itu ya? Kenapa? Daftar hadirnya dari staf tugas itu kan? Daftar hadir setor tugas, setiap hari ada daftar hadir. Ini contohnya, yang kemarin daftar hadir, ini ada setor lagi tugas banyak. Sudah mulai berdatangan, bapak-bapak. Saya senang ini, berarti wali murid ini bekerja ini. Ini sudah ada banyak nih, setor semua nih. Ini atas nama Cynthia, ini Cynthia sudah banyak membantu. Satu orang ini atas nama siapa nih banyak ya. Kita terima itu saja. Nah, setelah otomatis daftar hadir itu karena ada setoran gitu. Nyetor baru nulis, bukan otomatis Pak. Nulis daftar hadir. Saya list yang sudah setor tugas. Mereka ngisi. Kayak gini Pak. Ya, ditulis manual Pak. Ini tuh. Di daftar aja. Di list saja. Kemudian kalau mau ada wali murid nakal, anaknya ditulis ada tugas kelihatan. Tidak bisa. Mereka nulis daftar hadir setelah tugas itu dikumpulkan. Mereka menulis daftar hadir tidak ada tugas, yang komplain bukan saya. Siapa? Wali murid yang lain. Karena ini terbuka Pak. Ini transparan, ini terbuka banget. Bahkan wali murid ini akan rame jika yang tidak setor tugas masuk peringkat 1. Saya yakin itu. Coba saya akan bilang nanti, orang yang tidak aktif di grup saya jadikan peringkat 1. Wali kelas di komplain Pak, itu nggak masuk 2 minggu kok bisa peringkat 1, pasti rame itu. Nah ini transparan banget. Nah kemudian Bapak Ibu, tugas siswa yang bersifat video kan disetor juga. Nah video itu ada 2 macam. Wali murid yang naikkan ke YouTube ada,
Atau mereka store video ke kita naikkan ke YouTube kita. Setelah naik YouTube, kita bagi lagi di grup itu. Panas oleh murid. Wah, itu orang video kurang masih simpel. Macam itu. Sehingga selalu berkejar mereka. Saya tenang lah. Biarlah wali murid bersaing sesama wali murid, tak masalah. Begitu Pak gengsinya. Jadi anaknya itu kumpul, tak boleh keluar rumah. Jadi jam 12, jam 7 sampai jam 12 wali murid harus prototi HP, harus berada standby. Karena saya ngajar bukan satu sekaligus. Nanti setelah istirahat baru ngajar lagi. Bukan ngerapel pagi semua, tidak. Saya sengaja dikasih jeda. Jadi jam 7 ngajar, jam 9 ngajar, nanti jam 11 ngajar. Biarkan mereka mengikuti alur itu. Kalau ngajarnya pagi terus, setelah mereka nonton pagi, istirahat nanti sampai malam. Saya tak mau macam itu. Sehingga kita akan berkolaborasi, berinteraksi dengan wali murid melalui itu. Nah, praktek ini Pak tidak harus ada. Kalau memang di buku tidak mengisyaratkan eksperimen, ya tidak usah, tinggal tugas tulis. Tetapi kalau presentasi di rumah tentang membaca teks proklamasi, membaca Pancasila, lakukan dengan video lebih bagus. Nah, jadi saya setiap ada teks proklamasi, Sumpah Pemuda, Pancasila, itu selalu kita hidupkan dari tugas-tugas anak. Sekali lagi, tugas anak yang terstruktur dalam bentuk praktek kita hidupkan presentasinya. Presentasi poster itu loh, sering gitu ya. Nah, kemudian kita kembalikan ke grup. Nah, yang terpenting Pak, ini yang harus ada. Reinforcement. Reinforcement itu penguatan, baik verbal ya, penguatan dengan kata-kata. Yang setor tugas dikasih ini, luar biasa. Nanda Nindya sudah selesai lebih awal tugasnya. Bagus, lanjutkan. Ayo mana yang main? Nah itu penguatan Pak. Kemudian sampai terakhir, jika memang tidak ada ditanya, mohon maaf Bapak Ibu, untuk Nak Tito ini sampai sekarang belum setor tugas. Ada apa? Apakah sakit? Nanti laporan, ini sedang sakit dan lain sebagainya. Tak apa. Nah, itulah keuntungan kita berinteraksi lewat media sosial itu. Kalau datang ke sekolah, kok di sekolah nggak ada kegiatan, ya lebih baik di rumah. Artinya di rumah lebih banyak kegiatan, bilang tapi saya antami dan lain sebagainya. Nah, harapannya apa? Lakukan perubahan sekecil apapun, katanya Mas Menteri itu, agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi murid. Bisa nggih? Coba